Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat karena dalam lindungan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali beribadah secara online dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. Kita patut bersyukur di tengah pandemi ini kita masih bisa bangun pagi hari ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Bahkan kita bisa menikmati cahaya matahari dan merasa damai sejahtera. Itu semua menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Meskipun kita hanya beribadah secara online, biarlah kita tetap bersuka cita, kita bersungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga ibadah kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita menyiapkan hati kita dan juga diri kita untuk memuji kebesaran Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, dan kita semua diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera
Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika pagi hari ini Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk bisa beribadah di rumah kami masing-masing, bersama dengan segenap keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Allah Roh Kudus akan membuat kami mampu untuk menyimpan dan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari,
agar kuasa dari kebenaran firman-Mu itu sungguh memberkati kehidupan kami. Tolong kami semua jemaat-Mu dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi, Keluaran pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Di Masa dan Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang dengan setia melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berbakti bersama dengan segenap keluarga di rumah kita masing-masing. Doa dan harapan saya agar Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat serta menikmati hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Dan mari kita akan terus bersama-sama berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar pemulihan segera akan Tuhan nyatakan dan kita akan dapat berhimpun, berbakti bersama-sama di gereja sebagaimana seharusnya. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan dengan baik-baik, saudara, maka kita akan menjadi orang percaya yang menyadari bahwa seringkali kita ini memang begitu sulit untuk bisa memahami jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadangkala kita merasa bahwa ketika kita hidup dekat dengan Tuhan dan berada di jalan Tuhan, justru masalah dan pergumulan yang berat seolah-olah Tuhan biarkan terjadi di dalam kehidupan ini. Hal seperti itulah, saudara, yang pernah dialami oleh bangsa pilihan Tuhan. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan melewati padang gurun, mengikuti pimpinan Tuhan, dan menuju kepada negeri perjanjian. Di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 18 dan 21, firman Tuhan menegaskan kepada kita
bahwa Tuhanlah yang menuntun bangsa pilihan itu baik siang maupun malam, melalui tiang awan dan juga tiang api. Namun demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tetap tidak luput dari yang namanya masalah dan pergumulan yang berat dalam perjalanan hidupnya. Bahkan setidaknya sampai pada bacaan kita Keluaran pasal 17 ayat 1-7 ini, sudah 4 kali bangsa pilihan Tuhan ini menghadapi masalah dan pergumulan yang berat dalam perjalanan hidupnya menuju kepada negeri perjanjian. Saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk memperhatikan satu persatu dari masalah dan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa pilihan ini dalam perjalanannya dari Mesir menuju kepada negeri perjanjian. Pergumulan yang pertama terjadi ketika mereka sudah dekat dengan Laut Tiberau. Sepertinya Firaun tidak membiarkan begitu saja bangsa pilihan Tuhan ini meninggalkan Mesir. Sehingga dengan demikian Firaun menghendaki supaya bala tentara dengan pasukan lengkap persenjataannya mengejar bangsa pilihan. Pada waktu itu, saudara, bangsa pilihan Tuhan sudah berada di dekat Laut Tiberau, sehingga mereka merasa takut oleh masalah yang besar ini, karena di belakang mereka ada ancaman kematian oleh tentara Mesir, dan di depan mereka terbentang Laut Tiberau yang luas, sehingga kalau mereka kembali ke belakang mereka pun akan mati, dan kalau mereka terus berjalan ke depan mereka pun akan mati pada Laut Tiberau. Itu yang pertama, saudara. Kemudian masalah dan pergumulan berat yang kedua adalah di Mara. Setelah 3 hari perjalanan di padang gurun, mereka tentunya haus. Di Mara memang ada air, saudara, tetapi air yang ada di Mara tidak bisa diminum oleh karena pahit rasanya. Masalah ini tentu bukan masalah yang gampang di tengah-tengah panasnya matahari dan kehausan mereka. Kemudian masalah besar yang ketiga, yaitu terjadi di padang gurun Sin. Bangsa pilihan Tuhan yang keluar dari Mesir itu jumlahnya kurang lebih ada 2 juta orang. Dan pada saat itu 2 juta orang ini sedang berada dalam kelaparan karena tidak ada makanan. Di padang gurun inilah, saudara, mereka yang tidak tahu akan kemana mencari makanan. Tentu ini merupakan masalah berat bagi 2 juta orang untuk segera mendapatkan makanan. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, ketika mereka berkemah di Rafidim, dan di sana juga tidak ada air sama sekali, baik itu air tawar maupun air yang pahit seperti di Mara tadi. Nah, saudara-saudara yang kekasih, masalah-masalah yang terjadi yang dihadapi oleh bangsa pilihan Tuhan ini secara akal manusia tentu bukan masalah yang gampang. Jadi sekalipun bangsa pilihan Tuhan itu berjalan di jalan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan berjalan dalam tuntunan Tuhan, tapi bukan berarti kemudian mereka lepas dari masalah dan pergumulan yang berat dalam hidupnya. Mereka tetap harus menghadapi masalah yang bagi mereka tidak mudah untuk dapat segera diselesaikan. Saudara, dalam situasi seperti ini, lalu bagaimana sikap orang percaya untuk menghadapi masalah yang terjadi itu, saudara? Menurut bacaan kita dalam ayat-ayat yang sudah kita baca ini, kita akan melihat apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa pilihan Tuhan ketika mereka menghadapi masalah dan pergumulan yang berat dalam hidupnya. Saudara, yang pertama adalah dikatakan jangan bersungut-sungut dan jangan bertengkar kepada siapapun dan dengan siapapun juga. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena bersungut-sungut dan bertengkar itu bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kita semua dan kehidupan setiap orang yang percaya
kepada Tuhan. Justru bersungut-sungut itu akan memperparah masalah, bahkan bisa menimbulkan pertengkaran yang bisa menggagalkan terwujudnya rencana Tuhan dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Seperti yang diungkapkan oleh bangsa pilihan Tuhan dalam kitab Keluaran yang sudah kita baca pada ayat yang ketiga, bagian B yang mengatakan, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Saudara, oleh karena mereka bertengkar, oleh karena mereka emosi dan tidak bisa mengendalikan diri, maka mereka berpikir bahwa perjalanan bersama Tuhan dan dalam tuntunan Tuhan hanya akan mengantarkan mereka mati di padang gurun. Padahal Bapak, Ibu, dan Saudara, janji Tuhan akan membawa mereka bukan untuk mati di padang gurun, tetapi untuk hidup di negeri perjanjian Tuhan. Itu yang pertama yang harus dilakukan oleh bangsa pilihan Tuhan ketika mereka menghadapi masalah dan pergumulan yang berat dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, saudara, yaitu tidak bersungut-sungut, tetapi berseru-seru kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa di dalam ayat yang keempat yang mengatakan, "Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa tidak mempermasalahkan dan tidak mempersalahkan Tuhan yang telah memimpin perjalanan hidupnya dari Mesir untuk menuju kepada negeri perjanjian. Bahkan Musa percaya jika Tuhan yang memimpinnya, maka Tuhanlah yang akan membawa mereka keluar dari masalah dan pergumulan yang berat yang dialami di dalam hidupnya. Jadi berserulah kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan yang berat yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Sesulit apapun masalah dan pergumulannya, selama kita tetap berada di jalan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkannya. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seruan orang percaya itu pasti akan didengar oleh Tuhan, seperti Tuhan mendengar seruan Nabi Musa dan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah dan pergumulan, sekalipun itu secara manusia berat. Karena itu, Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, imanilah bahwa seruan kita pun pasti akan dijawab oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang penting adalah bahwa kita harus tetap berada di jalan Tuhan dan mentaati akan firman-Nya. Karena sekalipun kita tidak luput dari masalah, pergumulan yang secara akal manusia sulit untuk diselesaikan, tapi jika kita tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan dan penyertaan Tuhan, maka masalah dan pergumulan yang sesulit apapun akan diselesaikan oleh Tuhan. Saudara, mari kita akan membaca terlebih dahulu Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 yang mengatakan demikian. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan demikian dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15. "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah janji dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama apapun situasi yang kita jalani. Dalam pergumulan dan masalah yang berat sekalipun, kita akan tetap berjalan pada jalan Tuhan. Memberikan diri kita untuk terus dituntun dan disertai oleh Tuhan.
agar Tuhan selalu menolong kita dalam segala masalah pergumulan sesulit apapun, karena itu adalah janjinya. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita akan tunduk kepala dan bersama kita akan berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Di pagi hari, pada hari perhentian ini, kami boleh bersama-sama berbakti kepadamu. Sekalipun sampai pada hari ini kami masih tetap berbakti bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang sudah berfirman kepada kami akan memberikan kepada kami pengertian, kemampuan untuk dapat mengimani dan mengamini setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menikmati akan kasih dan pertolongan-Mu. Yakinkan kami, sekalipun kami mengalami masalah dan pergumulan yang secara akal manusia sulit untuk diselesaikan. Tapi ketika Tuhan bertindak, maka tidak ada masalah yang pergumulan yang sulit pun yang tidak bisa diselesaikan oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa, memohon Tuhan akan terus menyertai, menolong semua jemaat-jemaat-Mu, supaya dalam situasi yang sulit ini pemeliharaan-Mu juga akan terus dinyatakan kepada semua jemaat-Mu, baik itu jemaat yang sudah lansia, orang-orang muda, dan anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja. Tuhan, peliharakan mereka semua. Engkau memberkati mereka, supaya yang masih sekolah akan terus bisa sekolah, walaupun harus belajar di rumah. Yang bekerja Tuhan memberkati, supaya kecukupan kebutuhan hidup sehari-hari bagi semua jemaat-Mu juga Tuhan cukupkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit kiranya Tuhan melawat dan menyembuhkan, yang berkekurangan Tuhan akan memberikan kecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Mari Tuhan Kau berkati gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia, baik itu gereja-gereja yang berada di kota, di desa, sampai kepada gereja-gereja yang ada di daerah-daerah pedalaman. Tuhan akan memberkati jemaat-jemaat-Mu, memberkati hamba-hamba-Mu yang setia melayani, agar mereka semua tetap ada dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan akan memberkati bangsa ini. Engkau akan melindungi negara kami Indonesia ini Tuhan, agar negara ini, bangsa ini tetap ada dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan, kiranya wabah virus corona yang sekarang sedang melanda di berbagai belahan dunia ini, Tuhan akan segera menolong supaya wabah virus ini akan segera hilang dari muka bumi ini, dan terlebih dari negara kami Indonesia. Bapa, mari Engkau berkati seluruh pemimpin bangsa, baik itu yang ada di pusat dan di daerah, supaya ada kesatuan hati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sehingga suasana berbangsa dan bernegara di Indonesia ini akan tetap ada dalam suasana damai dan sejahtera. Tuhan, Kau memberkati masyarakat di sekitar kami, sehingga kami semua akan tetap hidup rukun satu dengan yang lain, dan membuat masyarakat ini ada dalam suasana tentram, aman, dan damai. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Berkati kami semua yang hari ini sudah melayani, agar pelayanan kami pada hari-hari mendatang akan lebih baik dari hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seru doa kami ini kami percayakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Jalanmu tak terselami
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada ibadah pagi hari ini. Saudara, mari kita mengakhirinya dalam damai sejahtera Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, keluarga besar GKMI Fata yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Bapak, Ibu hari-hari ini ada masalah, ada pergumulan, Bapak, Ibu bisa menghubungi kami supaya menjadi pokok doa kami. Dan bersabarlah karena hari-hari ini ternyata kita tidak bisa saling mengunjungi, tidak bisa saling bertemu satu dengan yang lain. Karena itu media sosial yang kita punya jadikan menjadi sarana komunikasi supaya kita tetap terbangun dengan baik sikap kekeluargaan kita sebagai sebuah keluarga besar di GKMI Fata. Doa dan harapan saya ketika Bapak Ibu menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, percayalah kepada Tuhan seperti firman Tuhan. Seberat apapun masalah itu, percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Bersabar dan tetap bersukacita, jaga hati dan pikiran supaya damai sejahtera Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk selama-lamanya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti